أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hari Kamis ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengikuti acara atau kajian dalam sebuah acara, yaitu Semanis Lembur yang diselenggarakan oleh Masjid Bani Hasan Manding. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat sepertiga terakhir dari perjalanan umat manusia di dunia ini. Kita bukan umat yang pertama hadirnya ke dunia, dan bukan pula umat yang kedua hadirnya ke dunia, tetapi kita adalah umat yang terakhir, atau yang biasa saya katakan, saya sebut sebagai umat sepertiga terakhir. Nahnu al-akhirun, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah yang terakhir oleh Allah Ta'ala dihadirkan ke dunia ini, ke bumi ini. Tetapi istimewanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita adalah yang terakhir datang ke dunia ini, wal awwalun, tapi nanti kita adalah yang pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita semuanya. Itulah strategisnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu sumpahnya, Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asar, demi waktu asar. Dan waktu asar ini jamaah sekalian adalah masa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa atau waktu asar ini adalah sebuah gambaran yang menggambarkan tentang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terakhir dihadirkan ke dunia ini. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sepertiga terakhir. Allah banyak memuliakan kita dengan sepertiga terakhir. Di antaranya di setiap harinya, baik itu di siang hari maupun di malam hari, yang Allah Ta'ala istimewakan buat kita umat Rasulullah SAW adalah
waktu sepertiga terakhirnya. Di siang hari ini yang Allah unggulkan, Allah istimewakan buat kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di sepertiga terakhirnya. Di siang hari sepertiga terakhir itu ya dimulai dari waktu asar ini sampai terbenamnya matahari. Istimewanya jamaah sekalian, di sepertiga terakhir dari siang hari ini terdapat dua salat, yaitu salat asar dan salat maghrib. Salat asar adalah merupakan salat pertengahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah seluruh salat. Dan Allah taala menekankan kepada kita semuanya dari 5 waktu salat itu Allah katakan lagi was salatil wusta, dan salat pertengahan. Salat pertengahan ini jamaah sekalian bisa disebut salat subuh yang merupakan salat pertengahan, bisa pula salat asar. Di mana memang dua salat ini adalah dua salat yang disaksikan dan dihadiri oleh dua kelompok shift malaikat, penjaga malam dan penjaga siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, yata'aqabu fikum malaikatul laili wa malaikatul nahar. Kata Nabi, datang bersilih ganti kepada kalian, yaitu kelompok malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Malaikat penjaga malam jamaah sekalian, mereka datangnya di waktu asar. Mereka datangnya di waktu asar dan mereka menjaga sampai nanti waktu subuh. Mereka kembali kepada Allah Ta'ala di waktu subuh. Dan malaikat penjaga waktu siang itu datangnya di waktu subuh sampai waktu asar. Oleh karenanya salat subuh dan sholat asar ini menjadi lebih istimewa tentunya dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena memang saat bertemunya dua kelompok malaikat itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya mengatakan, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Kata Allah Ta'ala, kami telah memberikan kepada engkau ya Nabi Muhammad 7 yang al-mathani. Al-mathani itu artinya 7 yang diulang-ulang. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya 7 yang diulang-ulang itu adalah apa? 7 yang terus kita ulang-ulang, yaitu suratul Fatihah, ya, yang terdiri dari 7 ayat. Namun ada juga yang memberikan keterangan 7 yang diulang-ulang itu adalah sholat 5 waktu. Nah, kenapa kemudian dikatakan 7? Padahal sholat yang Allah wajibkan itu 5, ya, ada di 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi kenapa kemudian dikatakan 7? Nah, dikatakan 7 karena subuh itu hitungannya 2 dan asar juga hitungannya 2. Kenapa? Karena memang di waktu subuh itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat penjaga malam dan siang, begitu juga di waktu asar. Sehingga orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar itu terdapat dalam catatan 2 kelompok malaikat ini. Kalau kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kalau kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka nama-nama kita ada di
catatan dua kelompok malaikat itu. Sehingga sholat yang 5 waktu ini yang hitungannya 5 tapi kemudian menjadi 7. Kenapa? Karena itu tadi. Karena memang waktu subuh dan waktu asar itu dicatat oleh dua kelompok malaikat tadi. Sehingga jumlahnya menjadi berapa? Tuh 7. Sab'an minal mathani, ya. 7 yang diulang-ulang. Memang yang masyhur keterangan oleh dari para ulama tafsir, 7 yang diulang-ulang itu maksudnya suratul Fatihah. Tetapi ada juga yang menjelaskan 7 yang diulang-ulang ini adalah sholat 5 waktu, ya, yang 5 ditambah asar yang dicatat 2 kali oleh dua kelompok malaikat yang ada pada dua kelompok malaikat. Begitu juga sholat subuh jamaah sekalian. Nah, ini yang pertama, ya, di antaranya kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga terakhirnya, yaitu di siang hari adalah waktu asar sampai maghrib ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika. Kata Allah, maka bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu. Kapan kata Allah? Allah sebutkan qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, yaitu kata Allah sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbitnya matahari kapan jamaah sekalian? Yaitu waktu fajar sampai terbitnya matahari, yaitu waktu subuh. Itu qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu adalah waktu asar sampai maghrib. Dua waktu ini disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya diperintahkan, ya, para hamba Allah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi dua waktu ini dengan tasbih kepada Allah, dengan tahmid, mengagungkan, membesarkan Allah dan memuji kepada Allah Ta'ala. Jadi kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sekarang ini kita sedang berada di waktu yang mana Bapak Ibu sekalian? Qabla tulu'i syamsi apa qabla al-ghurub? Qabla al-ghurub. Kita sekarang sedang berada di qabla al-ghurub, yaitu sebelum terbenamnya matahari. Jadi istimewanya waktu qabla al-ghurub ini karena memang terdapat dua sholat, yaitu sholat asar yang menjadi sholatul wusta dan sholat maghrib. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu semacam ini, seperti halnya kita sedang berkumpul saat ini, kita isi dengan banyak bertasbih kepada Allah, bertahmid dan bertakbir serta bertahlil. Dan insya Allah apa yang sedang kita lakukan ini adalah merupakan bagian dari tasbih dan tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ketika di bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka tentunya waktu sebelum terbenamnya matahari ini menjadi lebih istimewa lagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah SAW, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, kata Nabi, itu ada dua kesenangan. Inilah yang tentunya akan dirasakan oleh seorang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ada dua kesenangan kata Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah mengatakan farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kesenangan di saat dia berbuka puasa. Jadi selamat kepada Bapak Ibu sekalian, ya, di mana kita sudah sampai di sepertiga terakhir di siang hari ini. Dan kita nanti akan mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jamuan buka puasa yang menjadi sebuah kesenangan bagi orang muslim. Tentunya apa yang melatar belakangi kesenangan seorang muslim, seorang mukmin
di saat berbuka itu kesenangannya adalah karena dia alhamdulillah, dia bersyukur kepada Allah, dia berhasil melakukan jihad melawan hawa nafsunya. Dia bisa menahan makan dan minumnya. Dia tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan semua yang membatalkan terhadap ibadah puasanya. Dari sejak terbitnya matahari sampai nanti terbenamnya matahari. Inilah kegembiraan orang mukmin. Karena kegembiraan orang mukmin ini adalah semuanya kegembiraan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kegembiraan yang kedua jamaah sekalian, yaitu adalah inda liqa'i rabbih, yaitu kegembiraan di saat nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kesenangan dan kegembiraan tersendiri bagi orang mukmin. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah doa yang dihadirkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita saat berpuasa, saat kita berbuka puasa, kita mengatakan zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama' ini adalah ungkapan di mana dia dalam seharian dia tidak makan dan tidak minum sehingga dia merasakan betapa akan hausnya, akan kehausan dirinya, akan dahaganya, akan laparnya. Tapi tatkala sudah masuk waktu maghrib, sudah terbenam matahari, dia berbuka, maka dia mengatakan dhahabadh dhama', haus sudah hilang. Wabtallatil 'uruq, urat-urat yang sudah kering itu ketika dia berbuka maka kemudian menjadi basah kembali. Wa thabatal ajru insyaallah, dahaganya hilang, rasa lelah capeknya hilang, yang tetap adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang dirasakan oleh orang mukmin di saat dia berbuka puasa. Jamaah sekalian, perasaan kesenangan, perasaan senang dan gembira yang dirasakan oleh orang mukmin di saat berbuka, itulah juga perasaan senang yang nantinya akan dirasakan oleh orang mukmin di saat dia wafat. Ya, di saat dia wafat. Karena kehidupan orang mukmin tentunya dalam kehidupannya itu penuh dengan tugas-tugas yang dia jalankan dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi. Dia harus bangun di malam hari untuk sahur. Dia harus pergi ke masjid di malam hari untuk sholat subuh. Dia harus menunggu sampai terbit matahari. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melaksanakan tugas-tugas yang lain dari setelah dia melaksanakan tugas-tugas besarnya ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan tugas-tugas mencari nafkah dan lain sebagainya. Yang guru mungkin dia mengajar, yang petani dia pergi ke sawah, yang nelayan dia pergi ke laut, ya. Dan itu terus. Setelah itu kemudian dia sholat zuhur di siang hari, lalu sholat asar ya di sore hari, kemudian ketika terbenam dia sholat maghrib, di malam harinya dia sholat isya, dia baru beristirahat. Dan itulah pekerjaan rutin yang dia lakukan terus dari waktu ke waktu. Sungguh letih tentunya, dia akan merasakan kelelahan, rasa capek dan sebagainya. Nah, ketika dia mati, subhanallah, itulah kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang mukmin. Sama halnya ketika kita berpuasa ini sampai kita berbuka. Ketika berbuka hilang sudah hausnya, hilang laparnya. Ya, begitu juga orang mukmin ketika dia wafat, ketika dia meninggal, hilang sudah semua capek-capeknya dalam kelelahan-kelelahan hidupnya.
Ya, yang ada adalah kegembiraan dan kesenangan karena dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu ketika dia akan menjelang wafatnya, dia mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa suhbah." Jadi orang-orang yang mendampingi Bilal di saat akan wafat, ya, Bilal mengatakan, orang-orang yang mendampingi itu mengatakan apa? Wa husnah, kata mereka. Ya, mereka mengatakan betapa sedihnya kita akan berpisah dengan Bilal ini. Tapi ternyata Bilal kemudian mengatakan wa farhatah katanya. Bilal yang akan wafat ini dia mengatakan betapa senangnya aku. Kenapa kata Bilal? Ghadan, besok kata dia, ghadan nalqal ahibbah, besok saya akan berjumpa dengan para kekasih Muhammadan wa suhbah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Nah, itulah kehidupan orang mukmin jamaah sekalian. Dalam hidupnya dia benar-benar dia merasa letih, payah dia melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Ketika mati dia merasa senang. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggambarkan, kata Rasulullah, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Kata Rasulullah, orang mukmin itu dia wafat dengan berkeringat di heningnya. Dan ini adalah merupakan salah satu tandanya orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, salah satu tanda orang mati dalam keadaan husnul khatimah, kata Nabi SAW, yamutu bi'araqil jabin, dia mati dengan membawa keringat di heningnya. Dan ini adalah sebuah gambaran bagaimana orang mukmin itu letihnya dalam kehidupannya, dia payah dia dalam kehidupannya. Nah, ketika mati seakan-akan dia saat berbuka puasa, dia hilang semua letihnya dan dia merasakan senang yang luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu sebelum terbenam matahari ini menjadi waktu yang sangat istimewa bagi seorang mukmin, dan terutamanya adalah di saat dia melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah taala, ini yang pertama, ya, sepertiga terakhir yang Allah taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW di siang harinya. Lalu kemudian yang kedua di malam harinya. Di malam harinya, waktu yang Allah taala istimewakan juga kepada kita umat Rasulullah, juga letaknya di sepertiga terakhir. Itu yang kita biasa kenal dengan as-sulusul akhir minal lail, ya, yaitu sepertiga terakhir dari malam hari. Di sepertiga terakhir dari malam hari ini tentunya orang-orang para hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lambung-lambungnya jauh dari tempat tidur mereka. Allah taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka, kata Allah, para hamba Allah, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah taala, mereka itu adalah orang-orang yang qalilan minal laili ma yahja'un. Di malam hari sedikit tidurnya jamaah sekalian. Dan terutama yaitu di sepertiga terakhir dari malam harinya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, kata Allah, di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sepertiga terakhir dari malam hari itu orang mukmin menggunakannya dengan beribadah kepada Allah, dengan salat, ya, dengan membaca Al-Qur'an. Begitu perintah Allah taala kepada Rasulullah SAW, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW agar di malam harinya itu beliau diperintahkan untuk bangun, ya, melakukan salat, ya. Dan durasinya memang durasi dari ibadahnya Rasulullah SAW di malam hari itu antara sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Itu Rasulullah SAW sangat luar biasa. Itu aktivitas Nabi di malam hari, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan Allah perintahkan pula kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semuanya tentunya
agar kita membaca Al-Quran dengan tartil, setartil-tartilnya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah jamaah sekalian, jadi sepertiga terakhir dari malam hari juga adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita umat Rasulullah SAW. Nah para hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah, selain mereka menggunakannya untuk beribadah dengan salat dan baca Al-Quran, mereka gunakan pula dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan doa yang dipilih untuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur itu, yang merupakan bagian dari sepertiga malam terakhir, yaitu adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kali dalam Al-Qur'an Allah taala menyebutkan waktu sahur ini dengan dikaitkan dengan kegiatan beristighfar, berdoa kepada Allah taala. Yang pertama wabil ashari hum yastaghfirun, yang kedua adalah apa? Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu pujian Allah kepada mereka-mereka yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahurnya. Dan ini jamaah sekalian adalah waktu yang istimewa bagi kita umat Rasulullah, yang merupakan sepertiga terakhir dari malam hari kita, yang kita gunakan dengan salat, dengan baca Al-Quran dan beristighfar. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Tentunya jamaah sekalian, para hamba Allah itu mereka bukan hanya rajin beribadah dan berdoa kepada Allah, tapi juga mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendermakan, yang senantiasa peduli dengan harta yang mereka miliki untuk mereka berikan kepada kaum fakir dan miskin. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sepertiga terakhir dari malam hari ini itu diakhiri dan ditutup dengan apa? Dengan salat fajar. Ketika diakhiri dengan salat fajar, sepertiga terakhir dari malam hari ini menjadi waktu yang sangat istimewa dan memanjang waktunya sampai terbitnya matahari. Ini yang saya sebutkan tadi, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi. Memujilah engkau, sucikanlah Allah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan bertahmid qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari, yaitu dari waktu fajar sampai terbitnya matahari. Oleh karenanya kita orang mukmin ini mempunyai tugas-tugas yang mulia, ya, di waktu yang sangat mulia ini. Ya, kita awali dengan waktu kita dengan salat fajar, kemudian dengan zikir, ya, dengan zikir-zikir di pagi hari yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi kita sekalian orang muslim ini di waktu pagi harinya dia isi dengan tidur, ya. Jadi selepas salat subuh sampai terbitnya matahari sebaiknya kita tinggalkan kegiatan tidur sementara jamaah sekalian, ya. Kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir-zikir di pagi hari itu, al-azkar, ya, zikir-zikir al-ma'thurah, terutama zikir-zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada umatnya yang bangun sebelum fajar. Mereka sudah menyalakan lampunya, mereka sudah menyiapkan dirinya untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, barakallahu li ummati fi bukuriha. Semoga Allah taala memberikan keberkahan kepada umatku, kata Rasulullah, di waktu paginya. Nah, jamaah sekalian, maka ketika kita sukses memulai hari kita, maka kegiatan di pagi hari ini betul-betul menjadi sebuah kegiatan yang mendapatkan keberkahan dari Allah, yang sangat menentukan nantinya perjalanan panjang kita sehari itu. Ya, oleh karenanya ayo kita mulai waktu pagi kita ini dengan ibadah kepada Allah, ya, dengan salat subuh dan zikir sampai terbitnya matahari.
Maka kesuksesan kita dalam memulainya itu sangat menentukan nantinya kesuksesan kita sepanjang hari. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, aqada syaitan salasa uqad. Kata Rasulullah, ketika seorang itu tidur di malam hari, itu syaitan, kata Rasulullah, dia membuat 3 ikatan di atas kepala manusia. Jadi jamaah sekalian, setan ini memang tidak pernah istirahat mendatangi kita untuk menggoda kita, untuk mencegah kita dari jalan Allah. Bahkan di saat kita tidur sekalipun, kata Nabi SAW, setan ini membuat 3 ikatan di atas kepala kita. Jadi rambut-rambut kita ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidur itu dikuncir sama setan 3 kali, ada 3 kuncir, ya. Aqada syaitan, kata Nabi, salasa uqad. Jadi setan itu membuat 3 ikatan di atas kepala kita. Dan di masing-masing ikatan itu, kata Rasulullah, yatakhanna syaitan. Setan itu mengikatnya sambil nyanyi-nyanyi. Bapak Ibu sekalian tahu nyanyian setan? Hah? Padahal setan itu tiap malam ya menyanyikan itu ketika membuat ikatan-ikatan di atas kepala kita. Nyanyian setan ini begini, Pak. Setan itu membuat ikatan sambil nyanyi, dia mengatakan, nam 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 alaika lailun tawil, ya. Artinya tidur tidur tidur, malam masih panjang. Nah itu nyanyian setan. Nah, coba ulangi gimana nyanyian setan? Ya, nam 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 alaika lailun tawil. Itu dinyanyiin sama setan sambil apa? Sambil dia membuat ikatan di atas kepala kita. Nah, kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin bangun di malam hari itu, fa idza staiqadha, kalau kita bangun dari tidur kita, inhallat uqdah, maka lepas 1 ikatan. Jadi Rasulullah memberikan cara kepada kita bagaimana melepas ikatan syaitan itu. Langkah pertama adalah dengan bangun, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bangun, kata Rasulullah, lepas 1 ikatannya, kemudian syaitan lompat ke ikatan yang kedua, diperkuat oleh syaitan ikatan yang kedua, dinyanyiin kembali. Nah, ayo gimana nyanyiannya, Pak? Nam 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 alaika lailun tawil. Kata syaitan, ayo kamu tidur, malam masih panjang. Fa idza tawaddaa, kata Nabi, kalau dia berwudu, inhallat uqdah, maka lepas lagi ikatan yang kedua. Nah, jadi untuk melepas ikatan yang kedua caranya dengan wudu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang diantara kita ini bangun ke kamar mandi tapi nggak wudu, akhirnya dia tidur lagi karena ikatan syaitan yang kedua nggak hilang, nggak lepas masih. Makanya dia terlelap tidur lagi. Oleh setan dinina-bobokkan dia, ditidurkan lagi. Ya. Nah, jadi kata Nabi kalau berwudu itu lepas ikatan yang kedua. Kalau dia sholat, nah selanjutnya yang ketiga Nabi mengatakan wa idza shalla, kalau dia sholat, jadi setelah lepas ikatan yang kedua ini, setannya lompat lagi, Pak, ke ikatan yang ketiga, diperkuat lagi, dinyanyiin lagi. Nah, tetapi kata Nabi, kalau dia sholat, inhallat uqdah, maka ikatan yang ketiga pun kemudian lepas juga. Ketika 3 ikatan ini lepas, Bapak Ibu sekalian, dengan 3 langkah tadi, yang pertama apa? Untuk melepas ikatan syaitan yang pertama apa? Bangun. Yang kedua wudu, yang ketiga sholat. Nah, dengan 3 langkah ini maka semua ikatan syaitan sudah lepas dari kepala kita. Maka apa kata Nabi SAW? Ini yang saya katakan, ini sangat menentukan kemudian bagaimana kita sepanjang hari itu. Nabi mengatakan fa asbaha nasyitan, maka orang tadi di pagi hari itu dia dalam keadaan segar, dalam keadaan bersemangat, hidupnya bersemangat, memulai paginya dengan semangat, thayyiban nafas, dan jiwanya pun baik. Ketemu orang senyum, ketemu anak istrinya senyum, tidak marah-marah. Nah begitu, Pak. Ya, kalau sudah 3 ikatan syaitannya sudah lepas. Tapi kalau 3 ikatan syaitan ini belum sempurna lepas,
Hanya satu yang lepas, dua belum lepas. Maka apa kata Nabi SAW? Di pagi harinya dia dalam keadaan tidak semangat, bahkan jiwanya busuk kata Nabi. Asbaha apa? Khabithan nafas. Jadi jiwanya busuk kata Rasulullah di pagi hari itu. Jadi dia memulai pagi harinya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Mau keluar dari rumahnya, kunci sepeda motornya nggak ketemu, kunci mobilnya nggak ketemu. Ya dicari-cari, marah-marah dia nyari-nyari. Sambil marah-marah. Kikiri ke pioreng sibuk di bengkona. Itu karena memang di pagi hari itu dia nggak mendapatkan keberkahan, nggak mendapatkan kemudahan dia. Disebabkan karena ikatan syaitan masih belum lepas dari kepalanya. Ya. Sudah ketemu kuncinya, di starter nggak hidup-hidup pak, ya. Nggak nyala-nyala sepeda motornya, mobilnya nggak marah-marah lagi dia. Kesalnya bukan main. Sudah nyala berangkat, ini mau masuk kantor sudah kurang 5 menit. Ternyata di perjalanan setiap kali perempatan ketemu dengan lampu merah. Ketemu lagi dengan lampu merah yang kedua, ketiga, akhirnya dia terlambat masuk kantornya. Nggak semangat, ya nggak semangat, penuh dengan persoalan-persoalan. Makanya saya katakan kalau kita sukses bangun sebelum fajar, kemudian kita isi dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, insya Allah itu sangat menentukan akan kegiatan kita sepanjang hari itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini terhitung ada 3 waktu yang sangat istimewa bagi kita sekalian. Yang pertama adalah dari waktu fajar sampai terbit matahari. Yang kedua adalah dari waktu asar sampai terbenam matahari. Dan yang ketiga adalah di waktu sahur, ya, di waktu sahur. Makanya waktu sahur kita Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian kita terlena dengan kegiatan-kegiatan yang dapat melupakan kita dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa di waktu sahur dan juga di waktu berbuka puasa kita juga dianjurkan untuk banyak berdoa karena ini adalah merupakan salah satu waktu yang mustajab, ya, salah satu waktu yang istijabah. Jadi orang berpuasa itu doanya sepanjang hari semuanya menjadi waktu-waktu yang istijabah. Karena salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala adalah as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka. Dan di waktu berbukanya juga itu adalah menjadi waktu yang istijabah, yang khusus. Ya makanya ayo pada waktu-waktu semacam ini para salafus soleh kita, orang-orang dahulu dari orang-orang soleh kita ini, ketika sudah menjelang waktu berbuka puasa, mereka panggil anak-anaknya, mereka panggil keluarganya, mereka berkumpul bersama sambil berzikir kepada Allah. Salah satu zikir yang biasa mereka baca adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yaitu yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah istighfar. Syahadat dan istighfar ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah syahadat. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Setelah perintah syahadat, apa kata Allah? Wastaghfir lidambik, dan beristighfarlah engkau untuk dosamu. Ya, kita beristighfar kepada Allah. Makanya zikirnya kemudian sebelum berbuka puasa kita membaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Ya, 2 itu. Syahadat dan istighfar. Kemudian 2 berikutnya adalah permohonan kepada Allah taala akan surga dan memohon perlindungan dari api neraka. Nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Ketika kita mohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surga pun akan memohon kepada Allah untuk kita. Ya. Setiap orang mukmin memohon surga kepada Allah, maka surga pun memohon kepada Allah taala untuk diri kita. Dan yang kedua berikutnya, 2 berikutnya adalah berlindung pada Allah taala dari api neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika
minan nar, atau wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah, denganmu ya Allah, dari murkamu dan api neraka. Nah, di saat kita berlindung dari api neraka, maka api neraka pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dijauhkan dari api neraka. Jadi luar biasa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat-saat akan berbuka puasa ini sambil menunggu jamuan dari Allah taala dengan penuh kesenangan dan kegembiraan, kita berdoa kepada Allah dengan memantapkan syahadat kita dan meminta ampun kepada Allah akan kekurangan-kekurangan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Ini yang disebut dengan apa? At-taksir, ya. At-taksir. Kita mohon kepada Allah taala manakala dalam ibadah puasa kita ini ada celah-celahnya, ada kekurangan-kekurangannya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zikir yang biasa kita baca, baik ini adalah merupakan zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah di malam-malam hari Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberikan maaf, maka maafkan kami ya Allah. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, Engkau senang memberikan maaf. Fa'fu anna, maka maafkan kami ya Allah. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang melaksanakan ibadah puasa sepanjang hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal saleh yang kita lakukan itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.